Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Cuan, apa kabar? Semoga sehat selalu dan banyak rezeki. Hari ini hari Rabu, tanggal 3 April tahun 2024. Saya akan melakukan prediksi pergerakan harga market emas hari ini. Kemarin market kembali naik, impulsif bull. Ya, dia tidak mengkonfirmasi ini ya, candle spinning top. Seandainya kemarin dikonfirmasi jadi merah, ya atau bearish gitu maksud saya, ya berarti market akan turun, tapi nggak dikasih ya, malah jadi impulsif bull. Artinya kekuatan banteng masih sangat tinggi, masih kuat ini. Kita lihat ke 4 jam. Nah, di 4 jam terlihat ya, candle pertama ini ya, pertama penurunan, berikutnya langsung digas naik. Dan ini candle yang pertama hari ini. Ya, sudah running agak lama. Sebenarnya tadi saya sudah rekaman, tapi ternyata ada kendala sedikit. Saya nggak usah cerita, percuma. Jadi intinya hari ini sudah running saat saya rekaman. Dan market sementara seperti ini. Kita lihat ke 1 jam. Jam 6-nya di sini open penurunan, hanya menjadi ancang-ancang, jadi busur tarikan untuk naik lagi. Ya memang sih ada ini. Lihat. Naik, ya, tarik busur, target, tarik busur lagi, target. Nah, ini yang unik ini. Market Amerika biasanya nih mulai tengah malam dan seterusnya itu biasanya lebih tenang. Tapi beberapa hari ini justru ini naik. Jadi hati-hati, ini kemungkinan masih ada all time high baru ya. Every day is all time high. Ya, sementara ini seperti itu ya. Nah, sebelum kita lanjutkan nih analisa marketnya, kita lihat dulu kalender ekonomi hari ini. Jam 19.15 ada ADP Employment Change, tingkat perubahan ketenaga kerjaan diperkirakan naik tipis dari 140.000 menjadi 148.000. Naik 8.000 itu bagus sebenarnya untuk ekonomi. Biasanya buruk untuk emas, tapi tunggu dulu. Bisa jadi ini justru menjadi alasan The Fed. Wah, ekonomi sudah cukup bagus nih. Jadi iya, sudah turunkan saja suku bunganya dan emas akan naik. Kemudian di jam 20.45 ada S&P Global Service PMI. Jadi sektor jasa secara global diperkirakan turun tipis dari 52,3 menjadi 51,7. Ini indeks ya, nilainya 1 sampai 100. Di atas 50 itu bagus, tapi ini masalahnya angkanya turun. Kemudian ISM Service PMI, ini sektor service juga diperkirakan naik tipis dari 52,6 menjadi 52,7. Ini cukup mix ya, cukup mix. Hanya saja ini nilainya bagus gitu, dan ini bisa membuat The Fed berpikir, oke, sudah waktunya turun bunga nih. Nah, artinya berita ini justru bisa mengangkat harga emas. Tapi yang paling penting, dominan hari ini adalah pidato dari Eyang Powell. Jadi ketua The Fed nanti akan pidato jam 23. Hati-hati, gerakannya mungkin akan di sini. Kembali ke technical, kita lihat ya, untuk 1 jam kondisinya sudah overbought, jadi wajar jika ada penurunan. Tapi ingat, itu bisa jadi dia ancang-ancang untuk naik gitu. Nah, ini saya sudah buat support resistennya. Untuk 1 jam terlihat ya, support resistennya sudah benar ini. Jadi setiap kali penurunan dan kenaikannya terbatasi oleh garis ini, dash line ini. Nah, untuk lihatnya kita masuk ke 1 hari, karena kalau 1 jam terlalu lebar angkanya. Oke, sudah terlihat ya. Jadi untuk support 1 ada di 2267, support 2 ada di 2250, dan support 3 ada di 2234.
Sementara untuk resistennya, resisten 1 ada di 2288, resisten 2 ada di 2300, dan resisten 3 ada di 2316. Hari ini arahnya bagaimana, Pak? Iya, saya pikir nih hari ini nih, kita lihat ya, open hari ini. Open hari ini lebih tinggi, jauh lebih tinggi bahkan daripada open sebelumnya. Maka tugasnya adalah membuat high baru, tapi ini sudah terbentuk pagi ya. Kejadiannya mirip di sini. Pagi-pagi sudah high baru tapi dibuatkan high yang lebih tinggi lagi. Ini juga pagi-pagi sudah high baru. Mungkin juga akan dibuatkan high yang lebih tinggi lagi. Hanya saja untuk naik lagi tentu dia perlu ancang-ancang. Ancang-ancang ini bahasa Indonesia apa ya? Ibaratnya gini lah, busur lah. Jadi mau memanah target harus menarik busur. Kemungkinan seperti ini. Untuk lebih jelaskan, saya buat ke 4 jam ya. Nah ini 4 jam, mungkin kondisinya akan seperti ini. Bisa jadi dia akan tarik busur dulu, turun ke bawah. Hati-hati, jangan FOMO. Kemudian dia naik lagi, tapi targetnya mungkin lebih tinggi. Hari ini targetnya bisa jadi akan uji 300. Seperti itu. Walaupun nih dalam intraday-nya bisa jadi nggak langsung gini ya kayak kemarin ya. Jadi bisa jadi ini ada gelombang-gelombang kecil di sini, tapi intinya prediksi saya seperti ini. Bisa jadi pagi ada penurunan, ya walaupun tidak sampai R1 mungkin ya. Kemudian dia akan naik. Kalaupun melebihi R1 pun, saya pikir dia juga masih terbatasi. Kita lihat di 1 jam, ingin saya tunjukkan batas-batasnya di mana, karena lebih mudah terlihat di 1 jam. Perhatikan di sini ada angka-angka yang sering dikunjungi. Nah, perhatikan ini. Bisa jadi ya ke sini aja. Ya paling banter ya di bawahnya ini. Baru kemudian di bawah naik. Pak, kalau tembus gimana? Ya kalau tembus ya kita cari batas di bawahnya lagi. Kemungkinan ini. Jadi hari ini penurunan maksimalnya saya pikir ke sini. Tapi saya tidak yakin. Bisa jadi hanya sampai sekitar ini 50-an. Itu pun berat. Oke, bisa dipahami ya. Terus untuk batas atasnya gimana, Pak? Nah, ini batas atasnya nggak ada. Kita lihat ke belakang kosong. Ya, kosong. Jadi yang perlu diperhatikan ya berarti yang paling atas ini kebetulan ini pre-marketnya ada bendera di sini. Ada tiang bukan tiang, ada kayak hammer gitu di situ. Nah, perhatikan di sini. Sudah dikasih kode sama ini pre-marketnya kita. Ada angka di 88. Kok ya pas dengan resisten saya ya. Nah, maksimalnya mungkin dia akan uji di 300. Apakah bisa tembus, Pak? Ya bisa saja, tapi dengan kondisi sekarang memang bisa ke 310 lah sepertinya itu. Ingat sekali lagi kondisinya masih sangat bullish ya. Bagaimana saya sebut angka 88, 300 dan 316 ada perhitungannya sendiri, tapi saya sesuaikan dengan candlestick ya. Saya tidak bisa sampaikan hitungan angkanya gimana karena memang hitungan angkanya nggak jelas. Saya gunakan pivot tertentu, saya buat beberapa, kemudian saya cek yang paling sesuai gitu yang mana, dan juga tetap saya edit, saya perbaiki dengan kondisi yang ada di belakangnya, hari-hari sebelumnya maksudnya. Jadi kemungkinan hari ini market masih dua arah. Jangan FOMO, fear of missing out, takut-takut, waduh, ini kalau naik gimana? Kalau turun gimana? Ya market naik atau turun, tinggal Anda siapkan kekuatan dana Anda dan mencari nih titik-titik entry yang tepat. Misalnya di sini atau langsung di sini atau di support ini.
Nah, silahkan lihat kondisinya, lihat dari ini overbook oversold-nya juga, lihat dari bentuk-bentuk candlenya, terserah teknik trading Anda seperti apa. Yang penting atur volume transaksi Anda agar sesuai dengan kekuatan dana Anda, dan siapkan money management agar jika ternyata harga bergerak tidak sesuai dengan prediksi atau posisi terbuka Anda, maka Anda bisa segera melakukan antisipasi secara cepat dan tepat. Oke, sekian dulu informasi dari saya. Semoga kita semua cuan hari ini lancar, berkah, manfaat, dan tetap sehat. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.